Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Manajerial, dosen pengampu Rara Sarisia Yogas Numurti, SEMM, kami akan menjelaskan tentang penaksiran dan peramalan biaya. Yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Nurul Fadilah, pemateri kedua Rizky Wahyudi, dan pemateri ketiga yaitu Putri Apriliana. Penaksiran dan peramalan biaya. Penaksiran dan peramalan biaya untuk mengambil keputusan merupakan usaha untuk menemukan bentuk dan posisi kurva-kurva biaya dari suatu perusahaan. Perusahaan terdapat fungsi biaya jangka pendek yang akan membantu para pembuat keputusan untuk menilai atau mengoptimalkan tingkat output sekarang dan memecahkan masalah pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis kontribusi. Analisis kontribusi ini yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek, konsep biaya inkremental atau biaya yang timbul akibat adanya suatu pengambilan keputusan memiliki peranan yang sangat penting yang mencangkup biaya variabel dan perubahan biaya tetap. Pada penaksiran jangka pendek terdapat 3 metode. Yang pertama ekstrapolasi sederhana, yang kedua analisis gradien, yang ketiga analisis regresi. Yang pertama ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi sederhana ini yaitu metode yang paling sederhana dengan mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata pada masa sekarang ke belakang atau ke depan pada tingkat biaya output lainnya. Sehingga banyak perusahaan sering yakin bahwa biaya marginal atau biaya variabel rata-rata adalah konstan pada kisaran tingkat output yang berdekatan dengan tingkat output yang sekarang dicapai. Berikut contoh ekstrapolasi sederhana. Tanpa informasi lebih lanjut, manajer produksi tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengekstrapolasi data tunggal yang telah diteliti. Pada contoh kasus tersebut, kami menunjukkan kurva total variable cost, average variable cost, marginal cost yang didasarkan pada suatu ekstrapolasi. Terdapat kurva-kurva tersebut dengan asumsi marginal cost konstan pada tingkat output 7.000 sampai 7.500 lusin. Selanjutnya analisis gradien. Gradien dari kurva biaya total diartikan sebagai tingkat perubahan biaya total tersebut pada interval tertentu dari tingkat output. Gradien berarti slope dan gradien dari biaya total dapat dihitung sebagai perubahan dalam biaya total dibagi dengan perubahan dalam tingkat output, atau gradien sama dengan delta TC per delta Q. Misalnya PT Gita Pratiwi menerima pesanan memproduksi 500 lusin ekstra dan perhatian bahwa TVC dalam memproduksi 7.500 lusin adalah 48.750 juta. Gradien TVC dengan demikian dapat dihitung sebagai berikut. Gradien delta TC per delta Q sama dengan 13.500. Jadi perubahan TVC pada interval output 7.000 dan 7.500 lusin adalah 13.500 per unit. Ini adalah nilai marginal cost pada kisaran output tersebut. Pada gambar kurva tersebut ditunjukkan penaksiran terbaik dari kurva TVC, AVC, dan MC yang didasarkan pada observasi terhadap titik data kedua. Jadi dapat dikatakan pada kurva tersebut, kurva TVC semakin banyak output yang diproduksi, semakin banyak juga total biaya yang dikeluarkan. Dapat juga dilihat dari titik marginal cost atau kurva marginal cost dan AVC. Titik MC yang ditunjukkan pada kurva tersebut diletakkan di tengah interval output yang dihitung karena gradien tersebut merupakan penaksir titik tunggal atau single point estimate dari tingkat perubahan TC pada kisaran tingkat output. Ini merupakan tingkat perubahan rata-rata pada interval output tersebut atau merupakan penaksiran MC rata-rata pada kisaran tersebut dan karenanya digambarkan di tengah kisaran tersebut. Selanjutnya analisis gradien dengan beberapa observasi yang dimana ditunjukkan pada tabel observasi biaya output dan perhitungan AVC dan MC tersebut.
Gambaran TVC dan output yang dikumpulkan selama 5 minggu pertama ditunjukkan pada tabel tersebut. Perhatikan bahwa tingkat output tersebut disusun secara menarik tanpa memperhatikan kronologi produksi dengan maksud untuk mempermudah perhitungan gradien pada setiap interval output. Dan pada tabel tersebut diperoleh dari TVC per Q. 3 kolom terakhir menunjukkan perhitungan gradien dan karena itu MC yang ditaksir berada di titik tengah setiap interval. Sini sebagai materi kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya jangka panjang. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam pengertian biaya. Inti teori biaya sebenarnya merupakan kumpulan dari penalaran, gagasan, dan penjelasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku biaya. Nah, yang dimaksud dengan biaya yaitu semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan barang atau jasa agar dapat dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat biaya. Dilihat dari perilakunya, biaya dibedakan menjadi dua. Biaya variabel atau variable cost dan biaya tetap atau fixed cost. Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Contohnya itu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya transportasi. Sedangkan biaya tetap itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu cash out of pocket, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan dari kantong setiap periode yang sifatnya tidak dapat ditunda. Sedangkan uncash out of pocket yaitu biaya tetap yang pembebanannya dalam periode tertentu dapat ditunda. Nah, selanjutnya itu biaya dalam perusahaan dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan berupa pembayaran untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi yaitu taksiran pengeluaran atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu fungsi biaya jangka panjang. Fungsi biaya jangka panjang adalah suatu periode yang cukup panjang yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengubah fasilitas produksi secara lengkap melalui penambahan, pengurangan, atau pengubahan aset yang dimilikinya. Sedangkan jangka pendek yaitu suatu periode di mana beberapa faktor produksi perusahaan tidak bisa diubah-ubah. Nah, dari pengertian ini bisa kita simpulkan mengapa kurva-kurva biaya jangka panjang sering disebut kurva perencanaan atau planning curve, dan kurva jangka pendek sering disebut kurva operasi atau operating curve. Dalam jangka panjang, pabrik dan semua peralatan adalah bersifat variabel. Oleh karena itu, manajemen bisa merancang pabrik yang paling efisien secara fisik berdasarkan hasil estimasi fungsi permintaan perusahaan tersebut. Jika pabrik yang optimal tersebut telah ditentukan dan investasi peralatan telah dilakukan, maka keputusan-keputusan operasional akan dikendalikan oleh keputusan sebelumnya. Nah, di sini ada kurva tentang fungsi biaya total dan fungsi biaya marginal.
dan ada juga rata-rata jangka panjang. Nah, kurva biaya total jangka panjang yaitu suatu kurva yang diturunkan dari jalur ekspansi perusahaan dan menunjukkan biaya total minimum untuk berbagai tingkat output yang dihasilkan. Kurva biaya rata-rata atau AC dan marginal atau MC diturunkan dari kurva biaya total jangka panjang. Nah, bisa kita lihat dari grafik yang ada di slide PPT ini. Yang ada di slide PPT ini, yang pertama itu kurva LTC dimulai dari titik asal karena dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap. Nah, dari kurva LTC ini kita dapat menurunkan biaya rata-rata jangka panjang atau LAC dengan cara LAC dibagi dengan jumlah output. Nah, dari sini kita dapat simpulkan persamaan matematika LAC sama dengan LTC dibagi kuantitas atau Q. Q ini sama dengan jumlah output. Nah, selanjutnya itu kurva SAC yang berbentuk huruf O didasarkan atas berlakunya law of diminishing return atau yang dihasilkan oleh beberapa input jangka pendek. Sedangkan kurva LAC berbentuk huruf O tergantung atas skala hasil meningkat, tetap, dan menurun atau increasing, constant, dan decreasing. Nah, dari kurva LTC ini bisa kita turunkan kurva LMC. Nah, kurva LMC mengukur perubahan dalam LTC per unit, perubahan output, yang dapat kita turunkan dengan persamaan matematik, yaitu LMC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Yang mana yang harus diingat, hubungan LMC dan LAC adalah sama dengan antara hubungan SMC, SAC, atau SAVC. Nah, kurva LMC mencapai titik terendah pada suatu level atau output lebih kecil dibanding kurva LAC dan memotong kurva LAC dari batas pada titik kurva LAC paling rendah. Nah, yang kedua itu kurva biaya rata-rata jangka panjang dan jangka pendek. Kurva biaya rata-rata atau LAC menunjukkan biaya produksi rata-rata terendah dari tiap tingkat output yang dihasilkan. Bila perusahaan dapat membangun pabrik dengan tepat untuk menghasilkan tiap tingkat output, hal ini bisa kita lihat dalam gambar 7-6 di slide. Nah, periode jangka panjang sering dihubungkan sebagai perencanaan horizontal sebab perusahaan dapat membangun pabrik yang meminimumkan biaya produksi pada tiap level output yang diantisipasi. Sejak pabrik sudah dibangun,
Operasi perusahaan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Dengan begitu, perusahaan membuat rencana untuk jangka panjang dan beroperasi dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga itu ukuran pabrik dan skala ekonomis. Nah, pada gambar 74 dan gambar 75, kurva LAC telah digambarkan dalam bentuk huruf U. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa skala ekonomis muncul pada tingkat output yang kecil dan skala disekonomis muncul pada tingkat output yang lebih besar. Skala ekonomis merujuk pada suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih cepat dibanding dengan penggunaan input. Sebagai contoh, output yang dihasilkan lebih dari 2 kali lipat jika digandakan. Dengan harga input tetap konstan, ini akan menyebabkan biaya per unit output menjadi lebih rendah, sehingga skala hasil meningkat, tercermin dalam penurunan LAC. Di sisi lain, skala hasil menurun berarti suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih rendah dibanding dengan penggunaan input. Dengan harga input konstan akan menyebabkan biaya per unit menjadi lebih tinggi, sehingga skala hasil menurun, tercermin dalam suatu kurva IAC yang naik. Titik terendah kurva LAC terjadi pada suatu tingkat output di mana tekanan terhadap skala hasil meningkat dan menjadi seimbang dengan tekanan terhadap skala hasil menurun. Skala hasil meningkat atau biaya yang menurun timbul karena dua alasan. Yang pertama itu alasan teknologi dan alasan keuangan. Nah, selanjutnya itu estimasi biaya jangka panjang. Analisis regresi dengan menggunakan data cross section. Observasi dari berbagai pabrik pada suatu titik waktu tertentu. Data cross section dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi. Jadi kita perlu mengumpulkan pasangan-pasangan observasi data yang menghubungkan tingkat output dengan biaya total untuk mendapatkan tingkat output tersebut. Nah, yang harus dihindarkan adalah kesalahan pengukuran yang berkaitan dengan tingkat output aktual pada periode tersebut maupun dengan tingkat biaya aktual yang harus dihubungkan dengan tingkat output pada tiap pabrik yang diteliti. Nah, yang kedua itu dengan studi-studi tentang estimasi biaya jangka panjang. Studi mengenai fungsi biaya jangka panjang dari perusahaan telah dilakukan dan sebagian telah diringkas oleh Johnston. Hasil yang paling nyata dari studi-studi ini yaitu bahwa kurva LRAC cenderung tidak terlalu berbentuk U, tetapi bentuk L. Artinya, pada tingkat output yang relatif rendah, terdapat economies of plant size yang diikuti oleh suatu kisaran constant return to plant size yang besar, tanpa adanya kecenderungan bagi biaya per unit untuk naik pada tingkat output yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang. Seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri suatu produk. Peramalan biaya untuk tingkat produksi yang berbeda-beda untuk periode yang akan datang memerlukan keterangan tentang perubahan efisien dalam proses produksi fisik ditambah perubahan nilai pokok dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses. Terdapat faktor-faktor
dalam menentukan peramalan biaya di masa mendatang. Yang pertama yaitu perubahan produktivitas produksi. Jika kita memperhatikan efisiensi dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Yang kedua yaitu perubahan harga faktor atau input produksi. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Jika semua harga input meningkat dengan tingkat sama, maka harga-harga relatif dari input tersebut akan tetap sama dan tidak akan ada insentif untuk mensubstitusikan satu input dengan input lainnya. Ini berarti bahwa proporsi input yang optimal atau rasio modal tenaga kerja pada kasus yang paling sederhana akan tetap sama. Dengan demikian, biaya-biaya pada periode yang akan datang akan sama dengan periode sekarang, ditambah dengan presentasi kenaikan biaya yang diperkirakan. Berikut ini merupakan contoh dari peramalan biaya. Simpulannya, semua kegiatan ekonomi tersebut untuk mengetahui biaya penaksiran ataupun peramalan biaya akan memiliki penaksiran jangka panjang ataupun penaksiran jangka pendek dalam penentuan biayanya, sehingga kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.